Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu dan Bapak yang berbahagia, sahabat-sahabat sekalian yang kita lihat luar biasa. Dimuliakan Allah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita awali perjumpaan pagi yang berkah ini, yang cerah ini di bulan Ramadan cerah, alhamdulillah. Kita awali bersama-sama, kita membaca sholawat. Nah, kita membaca sholawat. Ya, kita baca bersama-sama, kita baca sholawat Jibril saja. Semoga Allah melancarkan acara ya, pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan kita Bapak semuanya diberikan kesehatan, berlimpah rezekinya, berlimpah kemakmurannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita bersama-sama baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bila beristighfar 3 kali. Rasakan benar kalimat istighfarnya, kita mohon ampunan pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan kita selama ini. Allah akan mengampuni, memberikan maghfirahnya kepada kita semuanya. Semoga amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillah, alhamdulillah, sahabat-sahabat, ibu dan bapak yang berbahagia, yang tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan hari ini belajar lagi ya. Nah, belajar bersama lagi di sesi live Facebook. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 1 November 2022, awal bulan yang semoga memberikan inspirasi, memberikan motivasi, sehat, bahagia kepada ibu dan bapak kita semua, keluarga kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sahabat sekalian rahimakumullah. Nah, saya paham sekali akan kondisi yang saat ini ibu dan bapak rasakan, yaitu mengalami hari demi hari, merasakan yang namanya cemas ya, panik, takut mati, takut nggak hidup lagi. Kayak nanti sore besok kayaknya mau mati. Di dalam pikirannya seperti itu. Pikirannya mau mati, pikirannya mau sakit, jangan-jangan. Itulah yang dinamakan cemas, panik, ketakutan berlebihan. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, itu adalah sebuah akibat. Ada sebab, ada akibat. Lah, cemas, khawatir, panik yang berlebihan ini adalah salah satu dari akibat atau hasil manifestasi atau tabungan pola pikiran kita, pola pikiran ibu dan bapak semuanya di 5, 10, 15 tahun yang lalu. Nah, 5-10 tahun yang lalu, 5-10 tahun, 15 tahun yang lalu, bagaimana ibu bapak berpikir, mensikapi, merespon adanya satu masalah, itulah yang menjadi endapan-endapan, tumpukan-tumpukan, tabungan-tabungan pikiran yang
tidak produktif, pikiran-pikiran yang orang mengatakan pikiran negatif, yaitu was-was, khawatir dan sebagainya. Nah, mulai sekarang kemudian Bapak semuanya yang ingin sembuh totalitas, memasuki dunia baru yang lebih damai, nyaman, itu marilah Ibu dan Bapak sekalian rubah pola pikirnya, merubah pola pikir. Ketika pola pikirnya merubah, maka nasib saat ini pun akan berubah. Nah, nasibnya pun akan berubah. Dari saat ini yang Ibu dan Bapak menganggap nasibnya sekarang buruk sekali, kok dapat kayak gini, cemas, takut, takut sakit, takut mati. Nah, coba dirubah pola pikirnya, dirubah cara merespon segala sesuatu yang kita temui. Misalnya, bagaimana cara merespon apa? Contoh misalnya, suami atau istri Ibu dan Bapak sekalian misalnya lagi marah misalnya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak mengenakan. Nah, bagaimana sekarang Ibu dan Bapak mensikapinya, meresponnya? Ketika suami atau istrinya marah, direspon dengan marah. Anaknya nggak mau belajar, direspon dengan marah. Anaknya rankingnya paling bawah, direspon dengan marah. Direspon dengan sesuatu yang buruk, ya. Itulah yang namanya tabungan tadi. Makanya merubah pola pikir, merubah cara merespon satu hal itu akan sangat mendukung sekali akan kesehatan Ibu dan Bapak semuanya. Nah, kebiasaan lama udahlah tinggalkan, diganti dengan kebiasaan yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Tuhan itu memberikan anugerah yang luar biasa, yang hebat sekali kepada manusia, setiap manusia, yaitu yang namanya pikiran. Ya, pikiran. Allah memberikan nikmat luar biasa yang namanya pikiran di setiap manusia. Di mana pikiran ini tidak diberikan kecuali kepada manusia oleh Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, artinya apa ya? Tahu semua. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, di balik yang luar biasanya pikiran, di balik luar biasanya otak yang kita miliki, Ibu Bapak miliki, itu yang mungkin selama ini banyak orang tidak tahu ya. Banyak orang tidak tahu. Kok bisa cemas kayak gini, kok susah dihilangkan, takut kok susah dihilangkan. Ini akan kita bedah pelan-pelan ya. Akan kita bedah pelan-pelan sedikit-sedikit supaya paham ya. Supaya paham, dan saya akan memakai istilah-istilah juga yang mudah. Enggak pakai istilah-istilah yang rumit, enggak pakai istilah-istilah yang rumit ya. Nah, di dalam pikiran, struktur pikiran kita Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, itu terbagi menjadi dua pilahan, dua bagian pikiran. Nah, dua pilahan atau dua bagian pikiran. Nah, nanti di sini akan ketemu di mana terletak cemas itu, di mana terletak takut itu kok enggak hilang misalnya kayak gitu. Nah, bagian pertama atau kelompok bagian yang pertama itu dinamakan pikiran sadar Ibu dan Bapak ya. Pikiran sadar. Nah, atau kalau dalam istilah lainnya itu dinamakan conscious mind. Nah, pikiran sadar ini merupakan bagian dari pikiran yang kita sadari untuk dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya sehari-hari kita. Contohnya apa? Saat Ibu dan Bapak semuanya menyimak video ini. Nah, membaca satu tulisan tertentu. Nah, itu Ibu dan Bapak semuanya menggunakan pikiran sadar Ibu dan Bapak. Nah, menggunakan pikiran, bagian dari pikiran sadar. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua, atau bagian yang kedua di belahan dari pikiran ini adalah yang namanya pikiran bawah sadar atau pikiran kok di bawah sadar. Ada pikiran kok sadar sama di bawah sadar. Nah, ini istilahnya, istilah lebih mudahnya adalah hati kita. Pikiran bawah sadar itu adalah hati kita. Nah, di mana hati kita atau pikiran bawah sadar ini merupakan bagian dari pikiran yang sangat dominan sekali, sangat kuat sekali mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tindak tanduk kita, mempengaruhi nasib kita bahkan ya. Nah, mempengaruhi nasib kita saat ini. Nah, namun kita belum tahu apa toh ciri-cirinya, apa toh tanda-tandanya, atau apa toh manfaat dari pikiran bawah sadar atau hati ini. Ya, sebenarnya kehidupan kita saat ini itu digambarkan atau menggambarkan apa isi hati kita, apa isi pikiran bawah sadar kita, atau istilah lainnya adalah batin. Apa yang ada di dalam batin kita itu tergambarkan di kondisi kita saat ini, kondisi Ibu dan Bapak saat ini. Kalau kondisi saat ini cemas, takut, panik, berarti di dalam hatinya itu ada sesuatu yang harus dirombak,
ada sesuatu yang harus dibenahi. Nah, itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Makanya kita di forum ini, di live kali ini, dan di kelas-kelas yang lain, grup WhatsApp ataupun di Facebook grup, itu kita belajar bagaimana kita mengurai apa atau masalah kita. Kemudian setelah terurai, kita akan menemukan jalan yang lebih terang, atau kemarin kita sampaikan yaitu jalan tol, jalan utama. Itu berbekal atau diawali dengan kesadaran kita mau belajar, kemauan kita mau belajar lebih. Namun ketika kita malas belajar, Ibu dan Bapak semuanya, malas untuk belajar, malas untuk tahu lebih banyak bagaimana solusi, ya bisa tebak setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, mungkin Ibu dan Bapak semuanya masih cemas. Nah, makanya Ibu dan Bapak semuanya, sahabat sekalian yang berbahagia, rahmatullah, nah, belajar kuncinya ya. Karena apa? Kalau dalam literatur Muslim itu ya, bagi Muslim itu belajar itu kan tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi itu satu proses menuntut ilmu, mencari, belajar itu kan kewajiban. Apapun itu ilmunya, yang penting nanti membawa kemanfaatan. Kan ilmu pikiran, ilmu hati, ilmu jiwa, ilmu kesehatan fisik, jasmani itu adalah sebuah ilmu yang memang seharusnya kita belajar, mempelajari. Ya, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, di dalam pikiran manusia tadi dibagi menjadi 2 bagian besar dan kecil. Yang pertama tadi adalah pikiran sadar, yang kedua adalah hati atau bawah sadar atau batin kita. Nah, Ibu dan Bapak. Nah, terus berapa persen atau berapa sih peran pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau batin atau hati ini dalam kehidupan kita? Nah, ini rahasianya yang mungkin selama ini Ibu dan Bapak nggak tahu. Sehingga masih terkungkung, terjebak di dalam penjara pikiran cemas, takut, khawatir, takut mati, takut sakit ini.